Trauma akibat perselingkuhan dapat memengaruhi kesejahteraan emosional dan mental seseorang. Mengatasi trauma masa lalu membutuhkan waktu dan upaya. Tetapi ada beberapa langkah yang dapat kamu ambil untuk membantu proses penyembuhan. Sebelum kita melangkah jauh membahas langkah-langkah menyembuhkan trauma akibat perselingkuhan, kita perlu kenali dulu trauma. Dalam ilmu psikologi, trauma merupakan respon emosional yang kuat dan negatif. Respon ini muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengancam nyawa, fisik, atau emosional. Trauma bisa terjadi akibat berbagai pengalaman traumatis, seperti kecelakaan, bencana alam, kekerasan fisik atau seksual, pelecehan, perang, atau kehilangan yang mendalam. Trauma psikologis bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan, usia kanak-kanak, remaja, dewasa, serta usia lanjut. Semua orang memiliki kesempatan mengalami trauma di dalam hidupnya. Yang membedakannya adalah bentuk peristiwa traumatis yang dialami, intensitas beratnya masalah yang dihadapi, kekuatan mental individu itu sendiri, reaksinya terhadap trauma, dukungan dari lingkungan, serta perbedaan pada sistem syaraf. Trauma dapat memengaruhi fungsi kognitif dan interaksi sosial seseorang, serta menyebabkan gangguan psikologis yang serius, seperti gangguan stres pasca trauma atau post-traumatic stress disorder. Dan ada satu jenis gangguan yang lebih spesifik lagi, yaitu post-infidelity stress disorder atau PISD, yaitu gangguan stres pasca perselingkuhan. Menurut Robert T. Muller PhD, seorang profesor bidang psikologi di Universitas York, Amerika, yang menulis buku Trauma and the Avoidant Client, gejala stres pasca perselingkuhan atau PISD mirip dengan gejala stres pasca trauma atau PTSD. Secara umum, gejala stres pasca perselingkuhan meliputi pengalaman kembali peristiwa traumatis melalui mimpi buruk atau ingatan kilas balik. Kemudian, seseorang yang memiliki trauma akan lebih cemas atau tegang. Ia juga cenderung menghindari situasi yang mengingatkan pada trauma, serta mengalami perubahan perilaku atau perasaan yang negatif. Selain itu, ia juga akan memiliki masalah kepercayaan, masalah komitmen, pengaturan emosinya buruk, mengalami kebingungan, menjadi mudah terpicu atau responsif, muncul rasa putus asa, kemarahan, kekhawatiran, rasa takut, serta menarik diri dari interaksi sosial. Setiap individu merespon trauma dengan cara berbeda-beda. Beberapa orang lebih rentan terhadap dampak traumatis, sedangkan orang lain lebih mampu pulih dengan cepat. Apakah semua orang akan mengalami trauma setelah diselingkuhi oleh pasangannya? Tidak semua orang mengalami trauma setelah diselingkuhi oleh pasangannya. Reaksi seseorang terhadap pengkhianatan dalam hubungan dapat bervariasi. Beberapa orang mungkin merasa sangat terluka dan mengalami trauma, sementara yang lain mungkin lebih mudah pulih dan mampu mengatasi kejadian tersebut dengan lebih baik. Perasaan yang muncul setelah pengkhianatan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sifat individu, pengalaman sebelumnya, dukungan sosial yang ada, dan tingkat kepercayaan diri. Seseorang yang memiliki riwayat trauma sebelumnya atau memiliki kecenderungan emosional yang lebih kuat mungkin lebih rentan mengalami trauma akibat pengkhianatan pasangan mereka. Setiap individu memiliki pengalaman yang unik dan respon mereka terhadap pengkhianatan akan berbeda-beda. Beberapa orang mungkin merasa sedih, marah, kecewa, atau frustasi, tetapi tidak mengalami dampak trauma yang signifikan. Lalu bagaimana mengetahui apakah saya mengalami trauma perselingkuhan atau tidak? Kamu bisa mengevaluasi dirimu dengan memperhatikan beberapa ciri yang saya sebutkan. Ciri pertama, kamu merasa terkejut dan terguncang. Perselingkuhan seringkali datang sebagai kejutan dan dapat mengguncang kepercayaan seseorang terhadap pasangan dan dunia sekitarnya. Kamu mungkin merasa terkejut, tidak percaya, atau tidak mampu memahami bagaimana hal itu bisa terjadi. Ciri kedua, rasa percaya dirimu menurun. Perselingkuhan dapat merusak rasa percaya diri seseorang. Kamu mungkin jadi meragukan penampilan fisik, daya tarik, atau nilai-nilai pribadimu.
kamu dapat merasa tidak layak atau tidak cukup baik bagi pasanganmu. Ciri ketiga, adanya rasa marah yang mendalam. Salah satu reaksi umum terhadap perselingkuhan adalah rasa marah yang mendalam. Kamu mungkin merasa dikhianati dan merasa marah pada pasanganmu, maupun pada dirimu sendiri. Amarah ini bisa meliputi perasaan ingin membalas dendam atau merasa takut kehilangan kendali atas emosimu. Ciri keempat, kamu kehilangan kepercayaan. Perselingkuhan dapat merusak kepercayaan seseorang pada hubungan dan manusia secara umum. Kamu mungkin mengembangkan kekhawatiran dan rasa tidak percaya yang ekstensif terhadap pasanganmu dan orang lain. Kamu juga dapat mengalami kesulitan untuk membuka diri dan membangun kembali kepercayaan setelah pengalaman tersebut. Ciri kelima, di dalam dirimu ada rasa takut dan kecemasan yang berkelanjutan. Seseorang yang mengalami trauma akibat perselingkuhan dapat mengembangkan rasa takut dan kecemasan yang berkelanjutan terhadap hubungan. Kamu mungkin takut untuk membuka diri kepada orang lain, takut akan pengulangan pengkhianatan, atau takut untuk mempercayai lagi. Ciri keenam, kamu mengalami gangguan emosi dan fisik. Trauma psikologis dapat menyebabkan gangguan emosi dan fisik. Seseorang yang mengalami perselingkuhan mungkin mengalami depresi, kecemasan, perasaan yang seringkali berubah-ubah, kesulitan tidur, penurunan nafsu makan, atau masalah kesehatan fisik yang terkait. Ciri ketujuh, kamu mengalami kesulitan dalam memulihkan diri. Proses pemulihan dari trauma perselingkuhan bisa memakan waktu yang lama dan penuh dengan tantangan. Kamu mungkin mengalami kesulitan untuk mempercayai kembali pasanganmu atau membangun kembali kepercayaan pada diri sendiri. Kamu mungkin juga merasa sulit untuk melupakan atau melepaskan emosi negatif yang terkait dengan pengalaman tersebut. Apakah seseorang yang mengalami trauma psikologis karena perselingkuhan dapat disembuhkan? Tidak semua orang yang mengalami trauma karena perselingkuhan dapat disembuhkan sepenuhnya. Tetapi, ada banyak orang dapat pulih dan mengatasi dampak emosionalnya dengan dukungan yang tepat. Proses penyembuhan dapat bervariasi tergantung pada tingkat trauma, dukungan sosial, serta keefektifan strategi yang digunakan. Penyembuhan trauma juga membutuhkan waktu yang cukup. Setiap individu memiliki proses pemulihan yang berbeda-beda. Hal yang penting adalah menghormati waktu dan ruang yang diperlukan. Dalam beberapa kasus, pemulihan trauma psikologis akibat perselingkuhan membutuhkan waktu yang lebih lama atau memerlukan dukungan jangka panjang. Kamu mungkin tidak dapat sepenuhnya melupakan atau menghapus trauma itu. Kamu masih memiliki potensi untuk pulih dan membangun kehidupan yang lebih baik. Dengan dukungan yang tepat, kerja keras, dan komitmen untuk menghadapi dan mengatasi trauma, banyak orang dapat mencapai kesembuhan dan kembali merasakan kebahagiaan dalam hidup dan hubungan mereka. Apa yang harus saya lakukan untuk menyembuhkan diri saya dari trauma perselingkuhan itu? Cara pertama yang dapat kamu lakukan adalah mencari dukungan. Temukan orang-orang terpercaya yang dapat mendengarkan dan memberikan dukungan emosional. Kamu dapat mencari bantuan dari keluarga, teman dekat, atau psikolog klinis yang terlatih dalam pemulihan trauma. Cara kedua, ekspresikan emosimu. Izinkan dirimu untuk merasakan emosi yang timbul akibat pengkhianatan tersebut. Merawat diri sendiri dan menghadapi emosi yang muncul adalah langkah penting untuk memulihkan trauma. Menulis jurnal, berbicara dengan seseorang, atau mencoba teknik relaksasi seperti meditasi dapat membantumu melalui proses pemulihan itu. Cara ketiga, bangunlah kembali kepercayaan. Mengembalikan kepercayaan pada orang lain setelah diselingkuhi adalah proses yang lambat dan kompleks. Komunikasi yang jujur dan terbuka dengan pasanganmu adalah langkah penting dalam membangun kembali kepercayaan. Psikolog klinis atau konselor perkawinan dapat membantumu untuk proses ini. Cara kelima, fokuslah pada diri sendiri. Berinvestasi pada diri sendiri dan memprioritaskan kesejahteraan diri sangat penting. Temukan kegiatan yang memberikan kegembiraan dan menghilangkan stres, seperti olahraga, seni, atau kegiatan sosial yang kamu sukai. Juga,
Jaga kesehatan fisik dan mentalmu dengan makanan sehat, tidur yang cukup, dan mempraktikkan teknik relaksasi. Cara keenam, libatkan diri dalam kelompok dukungan atau support group. Bergabunglah dengan kelompok untuk orang-orang yang mengalami pengkhianatan atau trauma serupa dapat memberikan ruang yang aman untuk berbagi pengalaman, memperoleh perspektif baru, dan mendapatkan dukungan dari orang-orang yang mengerti. Cara ketujuh, beri dirimu waktu. Proses penyembuhan trauma tidak terjadi dalam semalam. Penting untuk memberi dirimu waktu untuk menyembuhkan dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Setiap orang memiliki waktu yang berbeda dalam proses penyembuhan. Terapi psikologi apa saja yang bisa digunakan untuk menyembuhkan trauma psikologis akibat perselingkuhan? Bila kamu berkonsultasi ke psikolog klinis, psikolog akan memberikan terapi psikologis untuk menyembuhkan trauma psikologismu. Ada banyak metode terapi psikologi yang dapat digunakan oleh psikolog, mulai dari pendekatan psikoanalisa, pendekatan humanistik, pendekatan perilaku, serta pendekatan transpersonal. Masing-masing psikolog tentu memiliki metode dan pendekatan yang berbeda. Keberhasilan atau kemampuan memberikan terapi psikologi itu tergantung pengalaman psikolog tersebut, kemampuannya menggunakan metode terapi, kecocokan pendekatan atau metode dengan kepribadian klien, serta kompleks tidaknya masalah yang dihadapi. Meski pendekatan dan metode terapinya berbeda, fokus terapi psikologi ialah untuk membantu individu mengatasi pengalaman traumatis, mengurangi gejala yang terkait, membangun kembali rasa keamanan, serta pemulihan psikologis. Trauma psikologi akibat perselingkuhan sangat mengganggu dan memerlukan pendekatan yang hati-hati untuk penyembuhannya. Jadi, berilah kepercayaan kepada psikolog untuk menentukan terapi apa yang sesuai untuk masalahmu. Beberapa metode terapi psikologi yang dapat digunakan untuk membantumu mengatasi trauma psikologis akibat perselingkuhan antara lain terapi CBT, terapi EMDR, terapi psikodinamik, affair recovery therapy, support group therapy, terapi emotional freedom techniques, solution focused brief therapy, client-centered therapy, hypnotherapy, dan masih banyak metode terapi psikologi lainnya. CBT atau Cognitive Behavior Therapy atau terapi kognitif perilaku. Terapi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang terkait dengan perselingkuhan. CBT juga membantu individu untuk mengatasi perasaan cemas, rasa bersalah, atau depresi yang mungkin timbul akibat pengalaman tersebut. Terapi EMDR atau Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Terapi EMDR membantu individu mengalami trauma dalam memproses kembali kenangan yang menyakitkan dan menghubungkannya dengan emosi yang lebih positif. Gerakan mata atau rangsangan sensorik lainnya digunakan untuk membantu pemrosesan kenangan traumatik tersebut. Terapi psikodinamik. Terapi ini memiliki eksplorasi mendalam tentang pengalaman masa lalu dan hubungannya dengan perselingkuhan. Terapis membantu individu memahami pola pikir dan perilaku yang mungkin berkontribusi terhadap situasi tersebut. Terapi psikodinamik dapat membantu individu merespon dan beradaptasi secara lebih sehat. Affair Recovery Therapy. Terapi khusus ini berfokus pada pemulihan hubungan yang terpengaruh oleh perselingkuhan. Psikolog klinis membantu pasangan untuk membangun kembali kepercayaan dan memperbaiki komunikasi mereka. Terapi ini melibatkan eksplorasi emosi yang kuat, perbedaan kebutuhan dan harapan, serta upaya pemulihan hubungan yang rusak. Support Group Therapy atau terapi kelompok dukungan. Bergabung dengan support group yang terdiri dari individu-individu yang juga mengalami perselingkuhan dapat memberikan dukungan emosional dan pembelajaran dari pengalaman orang lain. Melalui terapi kelompok, individu dapat merasa lebih diterima dan memperoleh wawasan baru tentang pemulihan mereka. Emotional Freedom Techniques atau EFT. Terapi ini merupakan pendekatan yang melibatkan penggabungan teknik acupressure dengan psikologi modern untuk mengatasi masalah emosional dan psikologis. Ketika seseorang mengalami trauma akibat perselingkuhan, perasaan seperti kecewa, marah, takut, dan merasa dikhianati dapat melumpuhkan mereka secara emosional.
EFT mengasumsikan bahwa perasaan negatif itu disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam aliran energi dalam tubuh. Dalam terapi EFT, tekanan fisik yang lembut diberikan pada titik-titik acupressure di tubuh sambil mengungkapkan pikiran dan perasaan yang terkait dengan trauma. Teknik ini bertujuan untuk menghilangkan gangguan dalam aliran energi dan mempromosikan keseimbangan emosional. Solution Focus Breath Therapy. Terapi ini berfokus pada pencapaian solusi yang efektif dan perubahan positif dalam waktu singkat. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa individu memiliki sumber daya internal yang kuat untuk mengatasi tantangan dan masalah mereka. Client-centered therapy. Terapi ini merupakan salah satu pendekatan terapeutik yang dikembangkan oleh psikolog Carl Rogers. Terapi ini bertujuan membantu individu mencapai pertumbuhan pribadi dan pemulihan melalui pemahaman, empati, dan dukungan yang ditawarkan oleh psikolog. Hipnoterapi. Terapi ini merupakan bentuk terapi yang melibatkan penggunaan hipnosis untuk mengatasi masalah emosional, mental, dan fisik. Dalam konteks trauma psikologis akibat perselingkuhan, hipnoterapi dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu individu menghadapi dan menyembuhkan luka-luka emosional yang disebabkan oleh pengalaman tersebut. Dalam penyembuhan trauma psikologis akibat perselingkuhan, terapi psikologi dapat membantu individu mengatasi perasaan negatif seperti rasa sakit, kekhawatiran, dan kehilangan kepercayaan diri yang mungkin timbul akibat pengkhianatan tersebut. Catatan ya, tidak ada terapi psikologi yang paling efektif atau paling hebat dalam menyembuhkan trauma psikologis. Keberhasilan itu tergantung banyak faktor, dari sisi psikolog dan juga kliennya. Selain kemampuan psikolog, kemampuan mental klien pun sangat mempengaruhi. Klien yang memiliki rasa percaya diri, konsep diri positif, optimis, memiliki pola berpikir positif, serta mandiri, itu cenderung lebih mampu menjalani proses pemulihan trauma dibandingkan klien yang memiliki kepribadian sebaliknya. Untuk klien dengan kepribadian yang cenderung pesimis, konsep dirinya negatif, kurang mandiri, tentu hal ini menjadi tantangan bagi psikolog karena tidak mudah mengubah kepribadian dan kebiasaan berpikir seseorang dalam waktu singkat. Kerjasama yang baik dari keduanya pun sangat diperlukan. Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda. Konsultasikan dengan psikolog klinis untuk menentukan terapi mana yang paling sesuai dengan situasimu dan dapat membantumu memproses trauma psikismu. Nah, sekarang kamu sudah mendapat gambaran mengenai trauma psikologis akibat perselingkuhan. Ternyata sangat kompleks ya. Penyembuhannya pun membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Kita tidak menyangka ya, peristiwa selingkuh ternyata dapat membuat orang lain mengalami masalah psikis yang panjang dan serius seperti ini. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal mengalami kesulitan dalam menghadapi perselingkuhan dan mengalami gejala yang parah atau menetap, mengalami depresi berat, atau kecemasan yang mengganggu kehidupan sehari-hari, carilah bantuan profesional kesehatan mental seperti psikolog klinis. Ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dan ada harapan untuk pemulihan. Percayalah pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu menjalani proses penyembuhan ini dan membangun kehidupan yang sehat.